Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Fajar Badrul Munif, NIM 2017-0208-037, Siti Filausia, NIM 2018-0208-062, Usman Maulana, NIM 2018-0208-044, mata kuliah Manajemen Perubahan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto akan sedikit mempresentasikan tentang meluluh lantahkan kompleksitas dan bekerja lebih cepat pada PT Telkom Indonesia. Bekerja lebih simpel untuk membuat organisasi kompleks bekerja simpel dan cepat. Pertama dibutuhkan orang-orang yang berani berpikir dan bertindak simpel. Orang-orang pintar berpikir simpel. Sebagian orang berpikir kalau ia mau dinilai cerdas, maka ia harus bisa menyajikan sesuatu yang kompleks dengan menyampaikan hal-hal yang sulit dimengerti oleh orang lain. Sikap seperti ini tentu tidak sepenuhnya benar. Kalau ini dibiarkan berlangsung terus-menerus, organisasi akan bergerak lambat dan berubah menjadi kompleks. Orang akan takut mengambil keputusan, sulit melihat sesuatu dengan jelas yang ditandai dengan penambahan keruwetan. Simplisitas dalam upaya menciptakan keunggulan daya saing. Tentu saja, simplisitas selalu mengundang ujian. Para penganutnya sering dituding sebagai simpatik alias tidak cerdas atau terlalu simpel. Mereka kurang elegan, mengabaikan citra, dan terlalu mengutamakan pasar. Demikian kritik dari kalangan penganut kompleksitas. Gejala kekuatan simplisitas sekarang merambah kemana-mana, karena diyakini simplisitas merupakan alat yang penting untuk memperoleh posisi daya saing. Jensen 2000 percaya bahwa simplisitas selalu dapat membantu manusia bekerja lebih cerdas atau smart working. PT Telkom Indonesia (TPK) adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa, layanan teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK, serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYSC dengan sandi TLK. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi. Namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. PT Telkom membagi bisnisnya menjadi 3. Agar kompleks dan mudah, maka PT Telkom Indonesia itu membagi menjadi 3 bagian bisnis. Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain. Yang pertama, digital connectivity, fiber to the X, 5G, software defined networking, network function, virtualization, satellite. Yang kedua, digital platform, data center, cloud, internet of things, big data atau artificial intelligence, cyber security. Yang ketiga, digital service, enterprise, consumer. Kemudian layanan.
Layanan mobil broadband masih akan menjadi mesin pertumbuhan Telkomsel ke depannya, mengingat konsumsi rata-rata pengguna data yang masih rendah di kisaran 5-6 GB per bulan dibandingkan dengan konsumsi di negara tetangga yang lebih dari 10 GB per bulan. Traffic data tumbuh seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang masif dalam menggunakan media sosial, layanan video, musik, game, serta pengguna 2G yang beralih ke layanan 3G maupun 4G. Seiring peralihan ini pula porsi layanan legasi akan semakin berkurang dan digantikan oleh layanan data. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan atau customer oriented. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean atau ramping dan agile atau lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru saja diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau meneruskan dari Mas Wajid dan Bu Vilo. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang produk apa saja yang pernah dibuat dan sedang diproduksi oleh Telkom. Ya, yaitu pertama itu ada telepon, data, dan internet. Yaitu yang pertama itu ada IndiHome Fiber. Itu merupakan layanan triple play yang terdiri dari telepon rumah, dari internet on fiber, dari high speed internet, and the UCTV cable beserta beberapa fitur tambahan seperti IndiHome View, Melon, dan Trend Micro Internet Security. Nah, biasanya tuh untuk IndiHome Fiber itu biasanya tuh sepaket antara pemasangan WiFi dengan TV kabel. Nah, itu biaya tuh bisa menambah gitu. Per bulan tuh 320 pas saya lihat brosurnya gitu ya. Mungkin bisa nambah sendiri tergantung dari kecepatan internetnya gitu. Nah, setelah itu ada telepon rumah, layanan komunikasi telepon dengan keunggulan biaya yang murah dan kualitas suara yang jernih. Paket IndiHome Fiber menawarkan garis menelpon 1000 menit atau setara dengan 17 per bulan yang bisa digunakan untuk lokal dan interlokal secara leluasa itu. Telepon rumah kan biasanya pakai Telkom. Nah, itu biayanya sambung juga dengan IndiHome ya, satu paket. Nah, itu terus ada Flexi. Nah, layanan data internet, layanan telepon. Flexi itu tahu ya, itu kartu, itu HP lama dan kartu jadul tahun berapa ya, itu udah lama lah. Itu Flexi itu sekarang nggak ada di kantinnya Telkom. Kalau Flexi ada pasti dipakai. Ini Flexinya nggak ada Telkomsel gitu ya. Nah, terus itu ada Telkomnet instan, layanan akses internet dial up tuh ya, kayak CPRS internet gitu, layanan internet kuota gitu. Terus ada Telkomnet Asinet merupakan layanan akses internet berlangganan dengan fokus perusahaan. Berarti kayak pasca berbayar gitu. Terus e-business Ideal, Image, iStyle, In Exchange, Telkom Web, Kiostron, Telkom Web, Plazatron itu perusahaan-perusahaan.
bisnisnya. Ada di Jakarta lebih banyak gitu. Di sini paling cuma sebagian aja ini. Terus setelah itu ada ya internet bisnis gitulah. Terus solusi enterprises, terus satu Telkom Link Dina Access, yaitu ada Telkom Link VPN. IP merupakan layanan komunikasi dan any to any connection berbasis IP MPLS. Nah, setelah itu ada Telkom Net Mobile Sales atau VPN Deal. Terus ada Telkom In SDN. Terus ada eHealth. Nah, itu perusahaan-perusahaan. Nah, setelah itu ada Telkom tuh punya satelit. Nah, ada satelit udah dulu sih. Nah, ada produk-produk di satelit itu ada Telkom satelit, ada Telkom VSAT, itu kayak TV, model-model TV kabel tuh Telkom VSAT tuh. Terus ada televisi berlangganan berbasis protokol internet. Nah, setelah itu ada ya ada TV juga. Nah, itu ada Groovia TV, itu muncul pada tahun berapa saya lupa. Setelah itu ada UCTV. Nah, UCTV itu biasa sepaket dengan WiFi di home gitu. Nah, sudah setelah itu sekian dari kami. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.